Ini saya sekedar juga ulangi juga yang minggu lalu ya. Yang mana mungkin kebanyakan dari kita mungkin belum hadir di minggu lalu. Itu juga penting ternyata. Ya, masih materi minggu lalu itu tentang apa? Bagaimana cara keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Ya, nanti insya Allah materi ini juga akan kita ulangi lagi di hari ketiga bagi Bapak Ibu yang hadir di workshop di Snaker ya, insya Allah hari di Kamis besok, hari terakhir. Itu insya Allah akan ada materinya tuh. Bagaimana kita membongkar cara keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Biar gak miskin terus. Ya. Di sini mungkin ada yang bosan miskin. Saya pribadi sudah bosan kaya. Ya. Oke, bos kalian. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu sebelum kita bahas judul tentang ini ya. Pola sukses dan cara main orang kaya. Bapak Ibu ketahuilah, bahwasanya sukses, kaya, itu ada polanya, ada patternnya. Yang mana kalau kita ikutin pattern ini, kita ikutin cara ini, kita juga bisa kaya. Ya, tapi sangat sedikit sekali yang mau ngikutin cara ini. Karena apa? Mungkin satu kekurangan ilmu, yang kedua kekurangan keberanian, yang ketiga kurangnya action. Ya, di antara kita banyak sekali yang sudah punya ilmunya banyak banget, tapi actionnya malu, actionnya nggak berani, nggak mau ambil resiko. Ya, akhirnya nggak jadi sukses. Insya Allah kita akan bahas nanti lebih terperinci dan juga lebih apa mendetail ya tentang bagaimana sih kiat-kiat dan juga suksesnya orang yang sudah mendahului kita. Ya. Oke, materi ini itu sebuah materi tentang seni memutar modalnya para orang kaya. Kenapa orang itu bisa kaya? Dia nggak selalu punya duit sendiri kok, nggak selalu. Ada kaya dari duit orang lain, ada kaya dari duit minjem, ada kaya dari duit warisan dan seterusnya. Nah, maka berbagai macam teknik orang mendapatkan modal itu ya sebenarnya bukan bagaimana cara dia mendapatkan modalnya, tapi bagaimana dia mengelolanya, bagaimana dia memutar modalnya itu supaya jadi orang kaya. Ya, insya Allah kita akan bahas pada malam hari ini. Oke, terus kalian saya next dulu ya. Kaya itu bukan warisan, ya, tapi pola, pattern, ada jalannya, ada caranya kayak itu. Dan cara orang kaya itu mainnya beda. Ya. Orang kaya cara mainnya beda. Bapak sekalian, orang yang kaya karena warisan, apakah itu menjamin dia akan kaya selamanya? Enggak, sama sekali enggak ya. Berapa banyak di sana orang yang ditinggali harta sama kakeknya, buyutnya, bapaknya ya. Tapi dia nggak bisa ngelola karena bodoh, nggak pinter keuangan. Akhirnya tanah yang bapaknya jual-jualin, asetnya pada hilang semuanya, nol. Nggak bisa bisnis, nggak bisa marketing, nggak bisa main digital, nggak ngerti ilmunya, nol besar karena nggak punya ilmu. Seolah-olah tuh kayak dia ketika dapat warisan itu, oh saya harus habisan ini duitnya ini. Salah, salah besar ini. Ya. Ketika Anda punya modal, ketika Anda dapat duit, kelola baik-baik. Ya. Salah satu konglomerat dari negeri ini, negeri luar ya, luar negeri, itu pernah mengatakan, kaya itu apa sih definisi dari kaya? Adalah jangan sampai engkau keluarkan uangmu, itu namanya kaya. Ketika kita duitnya banyak, tapi keluaran kita juga banyak, itu bukan orang kaya namanya, bohong. Ya, karena uang kita akan terus tergerus terus. Ya, ini perhatikan di poin pertama nih, 10 orang menguasai lebih dari 80% kekayaan. Ini mungkin di luar negeri, tapi di negeri Konoha itu bukan 10 orang, ya, bukan 10% orang, sepertinya kurang dari 5%. Dan menguasai bukan 80%, menguasai 90% ya, di negeri Konoha.
Jadi kalau Bapak Ibu mau digambarkan ya, di negeri Konoha itu seperti piramid nih, ya, seperti piramid. Jadi yang bawah-bawah ini 285 280 juta jiwa ini orang goblok semuanya, orang-orang pada miskin semuanya bawah ini. Jadi harta itu hanya terkumpulkan pada di ujung ini nih. Yang 1% ini nih, itu menguasai hartanya negeri Konoha. Karena apa? Yang bawah nih bodoh-bodoh semuanya, goblok-goblok yang bawah ini. Nggak ngerti bagaimana cara ngatur duit, ya. Mentalnya mental miskin. Akhirnya apa? Dikerjain kita. Perekonomian di satu negeri itu di apa? Dikuasai hanya segelintir orang aja yang di atas doang ini nih. Itu karena apa? Kecilnya ya orang yang berilmu, sedikit orang berilmu. Ya, kalau dia berilmu dia nggak mau dibodohi. Ya. Nah sekarang Bapak sekalian mau tetap jadi penyimak atau mulai jadi pemain? Apakah kita lihat orang sukses itu kita lihat doang gitu? Oh dia kaya, oh dia sukses. Ah, aku pengen kayak dia, tapi nggak ada actionnya, nol besar. Ya, pengen mulai nunggu testimoni, nunggu orang sukses dulu baru kita ikutin cara dia. Terlambat Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi main harus siap. Ya, resiko. Pemain bola itu dia nggak mikir ketika dia masuk lapangan, oh musuh saya gede-gede nih musuhnya. Nanti saya jatuh, nanti saya di tackle kaki saya, nanti patah lagi. Nggak mikir. Yang penting dia masuk jadi pemain di situ, ambil resiko. Itu mental yang sukses ya. Sekali lagi, kaya itu bukan karena warisan, bukan karena peninggalan, tapi bagaimana pola kita ngatur uangnya ya. Terus sekalian, nih, perhatikan ya. Karena terus main di pola lama ya, ini hampir sama kayak pembahasan minggu lalu nih. Ini karena setan kemiskinan, kerja ya, dapat gaji, gaji sebentar, nanti buat bayar cicilan, buat bayar ini itu, akhirnya habis. Ulangi lagi, itu muter terus setiap bulan-bulannya ya, muter terus. Terus sekalian, saya kasih tahu, saya mendapatkan quote yang bagus ya, beberapa hari yang lalu. Quote-nya sangat bagus sekali. Itu mengatakan seperti ini, orang ketika dia bekerja, ya, misalnya dia katakanlah 50 tahun bekerja misalnya, ya, contoh 50 tahun ya. Dia mungkin kerja dari umur 15 gitu sampai pensiun umur 65 ya. Dengan kerjaan yang sama, berangkat jam 8 pagi, pulang-pulang jam 5 sore. Itu terus diulangi. Itu sama dengan, ya ini yang saya baca quote-nya, ini menarik ya. Itu bukan dia itu umur 50 tahun, enggak. Dia umur 1 tahun, tapi diulang 50 kali. Nyesek ya. Jam 8 pakai sepatu, ntar dia berangkat, naik motor, kena angin ya. Nanti uh, dimarahin bosnya, ikutin apa kata bosnya, nanti istirahat ya gitu, makan, ngopi, kerja lagi, nanti pulang sore, nanti malam udah capek, tidur bentar, pagi gitu lagi, terus muter. Itu sama dengan umurnya 1 tahun, tapi diulang 50 kali. Ya, luar biasa ya. Ini tamparan kelas bagi kita nih, ya bos sekalian. Poin yang pertama, perhatikan ya. Gaji 6 juta katakanlah. Ini pun jarang sekali ya. Di Kudus nih yang dapat gaji 6 juta jarang sekali. Kebanyakan gajinya itu di sini ya 2,5 jutaan lah. Itu juga udah tinggi banget. Kita banyak orang gaji di sini 1 juta, 1,5 juta gitu ya. Kita katakanlah misalnya gaji 6 juta nih per bulan. Artinya kan dia punya spend uang satu hari itu 200 ribu. Itu semua habis buat konsumsi. Gaji 6 juta gaji, habis sebulan. Ya. Sehingga apa? Tidak ada modal yang bisa diputer. Kalau tadi kita tarik mundur 6 juta sebulan itu artinya satu hari dia punya spend uang 200 ribu. Harusnya dari situ dia sisihkan tuh untuk diinvestasikan ya.
Dan yang resiko yang sangat kecil itu adalah aset digital loh guys kalian. Ini kecil sekali resikonya. Coba misalnya seorang dapat spend uang satu hari itu 200.000, terus dia alokasikan duitnya separuh misalnya, 100.000 buat keseharian dia, 100.000 buat itu ditabung buat modal usaha. Artinya kalau dia nabung 100.000 per hari, ya sampai di bulan depan dia punya 3 juta. 3 juta itu dapat apa sih kalau mau mau mulai usaha? Dapat apa coba? Buat beli gerobaknya aja misalnya, mau jual kuliner, itu sudah berapa gerobaknya? Belum sewa rukonya, belum gaji karyawannya, belum training, belum bahannya, belum modalnya, belum marketingnya. Ya. Jadi modal kita yang sangat murah, ya, sangat terjangkau, minim risiko ya itu aset digital. Ya. Poin yang ketiga, udah tahu gaji segitu, cicilan banyak, utang banyak, belanja online terus, belanja terus, dikumpulin di keranjangnya. Oh ini check out, check out, check out. Tapi nggak pernah mau belajar jualan online. Beli, beli, beli terus nggak pernah jual. Gimana mau kaya nggak pernah jual? Ya, kita kasih contoh nih ya. 6 juta dikali 12 bulan sama dengan harusnya dia punya 72 juta harusnya. Tapi karena mental miskin, nggak bisa ngatur keuangan, ya, tabungan nol, aset digital nol, hasil nol. Itulah mengapa banyak orang yang tetap miskin karena nggak punya yang bisa disimpan. Sedekah kagak, ya bangun masjid kagak, ini nol semuanya karena pola pikirnya konsumsi terus, akhirnya habis ya bos kalian. Lanjut, ini perhatikan, orang kaya tidak bekerja untuk sistem, ya, tidak bekerja untuk uang, mereka yang bikin sistemnya. Jadi biarkan, ya, uang itu bekerja untuk dia. Nah, biarkan uang yang bekerja untuk mereka. Bapak Ibu, saya kasih 3 pilar sumber utama uang, ya. Yang mana ketika Bapak Ibu menguasai 3 ini, ya, ini sudah jadi aset uh, uang Bapak Ibu untuk bertahun-tahun ke depan. 3 aja nggak usah banyak-banyak. Ya. Bapak Ibu punya 3 ini, ya, bisa Bapak Ibu manfaatkan bukan cuma untuk bulan depan, bukan cuma 2 bulan ke depan, tapi berpuluh-puluh tahun ke depan. Bahkan bisa ditularkan pada anak cucunya bisa. 3 ini aja nggak usah banyak-banyak. 3 pilar utama sumber uang. Bapak Ibu harus punya aset digital yang produktif. Ya, harus punya website, punya kartu nama digital, punya landing page, punya sosmed. Itu semua nanti akan bekerja buat Bapak Ibu sekalian. Bisa diduitin itu ya. Punya aset digital. Oke lah kita di dunia nyata nggak punya ruko di perempatan. Oke lah kita di dunia nyata nggak punya ruko di pertigaan, di jalan rame, jalan protokol. Oke nggak punya. Tapi jangan sampai kalah kita juga di dunia nyata, dunia maya. Terus kita kuasai itu dunia maya. Ya, Bapak Ibu tahu nggak kenapa kakek nenek kita itu bisa punya tanah sampai detik ini yang kita hinggapi ini, yang kita tinggali. Karena zaman dahulu mereka ketika pembagian tanah itu ya, bagian tanah itu mereka patok-patokin dulu tuh. Istilahnya, oh tetangga dia sebelah sana matokin duluan, kita sebelah sini dipatokin. Ini tanah saya ya, dari sini sampai sini. Zaman dulu kan nggak ada HGB, nggak ada SHM, nggak ada Persil ya. Itu murni karena patok-patokin dulu. Nah ini kenapa kita nggak mau matokin di dunia maya gitu loh. Aset digital Bapak Ibu sekalian. Harus punya ini ya. Sumber uang produktif ini. Ya. Yang kedua, supaya kita bisa jadi sumber uang. Duit datang buat kita. Bapak Ibu harus punya ilmu bisnis. Ya. Bagaimana ngelola uang, bagaimana cara menghemat, cara saving, cara investasi harus punya. Ini di investasi ini. Leher ke atas itu diperbaiki.
Agar jangan sampai kita punya mental konsumsi terus, habis nanti duitnya ya. Harus mental ilmu bisnis. Oh, saya punya duit segini, nanti saya buat apa ya? Investasi ya. Oh, saya punya ini, saya nanti gunakan buat usaha apa ya? Punya insting seperti itu loh, insting bisnis. Itu tidak akan kita punyai kalau kita nggak belajar. Ya, harus punya ilmu bisnis. Tanya, konsultasi. Saya punya uang segini, kira-kira yang baik buat apa ya? Saya punya ini, kira-kira usaha apa ya? Itu. Dan ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan ilmu bisnisnya banyak, Bapak Ibu bisa jadi konsultan bisnis. Ini duitnya luar biasa nih ya. Bapak Ibu punya ilmu seperti ini, konsultan bisnis. Jadi orang tanya sama Bapak Ibu tuh, ini bisa diduitin ya, ilmu bisnis. Terus yang C, yang ketiga, Bapak Ibu harus punya ilmu digital. Ini ya. Guru kami Bapak Putra Chandra Buana itu beliau cita-citanya adalah 1 juta Indonesia dan 1 juta warga Indonesia itu bisa main digital marketing. 1 juta. Nah, harus punya satu orang dalam keluarga kita yang bisa main digital marketing dalam keluarga kita. Entah itu suaminya, istrinya, atau anaknya. Pokoknya harus ada yang bisa digital marketing. Ilmu digital. Ini kepake Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kelola sosmed, bagaimana cara bikin Google Map, bikin website, ya. Harus bisa ini. Ketika sudah bisa, Bapak Ibu tularkan pada orang lain. Kalau sama keluarga, ya gratisin aja sama keluarga sendiri, ya. Bikin keluarganya kayak sendiri. Tapi kalau sama orang lain, Bapak Ibu, bisa dijual ini ilmunya. Ilmunya bisa dijual. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu punya nomor 2 sama nomor 3, punya ilmu bisnis, punya ilmu digital, duit yang datang ke rumah Anda. Ingat-ingat ini. Orang bawa duitnya dari rumah ke rumah Anda. Bukan Anda keluar rumah nyari nyari customer, enggak. Orang bawa duitnya dari rumah dia ke rumah Anda. Karena Anda berilmu. Nih, investasi ini nih otak Anda. Karena Anda berilmu. Orang berilmu tuh dihormati Bapak sekalian. Ya. Nih, 3 ini pegang ya. Pegang baik-baik. Ini model kita ke depannya. Coba perhatikan semua orang kaya di dunia itu. Dia punya apa aset digital meskipun bukan dia sendiri yang megang, dia punya tim yang bisa digital marketing. Pasti dia meng-hire itu ya, meng-hire orang yang bisa digital marketing karena untuk bikin tambah dia tambah kaya. Mungkin dia meng-hire perusahaan digital marketing, mungkin dia meng-hire agensi, pokoknya itu harus ada meskipun bukan dia sendiri. Dia ilmu bisnisnya bagus ya, sering konsultasi, sering ngumpul sama rekan bisnis yang lain, ini nambah wawasan ya Bapak sekalian. Jadi masa depan Anda itu adalah kumpulan informasi dari orang-orang terdekat Anda. Itu masa depan Anda. Kalau Anda kumpulnya sama ya tukang beca ya, sama tukang sapu ya kayak gitu masa depan Anda. Dan kami di sini para coach ya siap berbagi ilmu kok Bapak sekalian. Diajakin Zoom setiap Selasa malam harusnya hadir kan gratis. Apalagi bisa dijual ini keren banget. Ya. Setiap Selasa kita upgrade ilmu sama-sama. Sama-sama saling ngingetin, saling membantu ya. Kita kasih contoh ya, Bapak sekalian. Misalnya nih, Bapak Ibu punya modal 3 juta ya untuk beli domain, beli apa alamat situs, dijadikan website dan Bapak Ibu juga punya toolsnya misalnya ya. Maka Bapak Ibu sudah bisa bangun aset atau produk digital ini dengan ini, website ini ya. Sudah bisa punya apa usaha, sudah punya bisnis 3 juta itu. Daripada 3 juta ini kita kasihkan buat di dunia nyata, nggak ada apa-apanya Bapak Ibu sekalian. Ya, 3 juta itu buat gaji karyawan sebulan juga udah habis gitu.
Tapi apakah ada kita menguntungkan 3 juta per bulan? Belum tentu juga. Ya. Nah, kalau kita sudah punya website ini, sudah punya domain, ya kita sudah punya ilmunya, 3 bulan kemudian itu sudah jadi passive income buat kita. Kita tidur pun ini website nyariin rezeki buat kita nih, ya. Kalau di sini tulisannya passive income 1 juta per bulan, ini rendah banget ya. Kami para coach di sini tuh udah puluhan juta Bapak Ibu sekalian. Puluhan juta dari dunia digital. Ya, kalau Bapak Ibu mau tahu. Ya, tapi sangat sedikit sekali yang mau mengambil pelajaran. Sedikit banget. Ya. Berikutnya ini perbedaan cara main. Cara main orang miskin sama cara main orang kaya. Bapak Ibu, saya mungkin cerita sedikit. Hari Minggu kemarin, ya 2 hari yang lalu, itu saya ngopi di depan SMP 3, ya kan, beli minum lah sama teman-teman. Pas kita lagi ngobrol enak-enak ya, itu sebelah saya ada yang begini nih, duitnya, tangannya, ya kan, tangan kanan seperti ini, tangan kiri begini. Maksud ya Bapak Ibu apa yang mau saya sampaikan? Ini orang ngemis nih, ya tangan kanan ngemis, kirinya ngerokok. Lu tuh udah miskin ngerokok lagi. Udah mau miskin susah makan ngerokok lagi. Aduh, mohon maaf ya. Kalau misalnya lu miskin itu minimal lu pengen berubah gitu loh. Hidupnya tuh pengen, ya Allah saya pengen berubah nih loh. Kok saya nggak pengen berubah ya? Kok kayak gini terus hidup saya? Kok nggak ada fitrahnya buat bergerak gitu loh? Ya Allah ya. Ya tentu saya nggak mau ngasih dong. Buat apa saya kasih hanya untuk ini rokokan? Buat apa? Karuan saya uangnya saya buat ngasih anak yatim, buat pondok pesantren, santri-santri, ya lebih manfaat, jelas pahalanya. Ya, kenapa dia bisa kayak gitu? Karena mentalnya mental miskin, ya, mentalnya mental miskin. Nanti saya juga tinggal gini juga orang kasih sama saya, ya seperti Bapak sekalian ya. Nih coba perhatikan perbedaan orang miskin sama orang kaya. Orang miskin scroll medsos terus, 1 jam hidupnya, 2 jam hidupnya, 3 jam hidupnya, dan seterusnya sampai 5 jam, 10 jam habis buat scroll scroll, nonton reels ya, nonton YouTube, yang nggak ada manfaatnya. Lihat orang joget-joget, lihat orang apa konten-konten sampah, itu orang miskin tuh. Tapi orang kaya, dia gunakan waktunya untuk membangun sosmed yang aktif, bikin konten. Ini orang kaya. Sifatnya pengen membuat sistem, membangun, merintis, itu orang kaya. Tapi kalau orang miskin dia cuma bisa menikmati doang ya. Sehingga duitnya habis, waktunya habis, hasilnya nol. Ya. Terus orang miskin itu belanja mulu di marketplace. Tadi sudah saya sampaikan, belanja ini, belanja itu, dihabisin duitnya. Seolah-olah kok kayak, oh saya dapat duit 100 ribu, saya dapat duit 200 ribu, 300 ribu, oh saya habisin juga hari ini. Itu bodoh namanya. Kamu simpen dong duitnya, ya buat sedekah kayak, buat ngasih orang tua kayak gitu loh. Ya. Tapi orang kaya dia berusaha untuk punya toko, ya toko online kayak, ya dia punya marketplace kayak, ya yang mana dari situ dia bisa punya penghasilan. Berikutnya orang miskin main game lulu, main game aja. Jadi hari ke hari main PS aja ya. Gimana terus PSBB di tahun sih lah. Buat aplikasi. Tapi kalau orang Pokoknya kaya itu bikin konten, pokoknya belajar edukasi sih. maupun tutorial. Ya. Or,
Boleh dibantu mute dulu ya para peserta ya, mic-nya ya, di mute dulu ya. Para peserta harus mohon di mute dulu mic-nya. Arif, di mute ya. Iya, assalamualaikum. Mohon di mute ya Pak, mic-nya ya. Iya, iya, Bang. Sebelah kiri di mute ya. Belum, belum. Oke. Berikutnya yang terakhir ya. Orang miskin tuh konsumsi terus. Ya, beli. Tapi orang kaya produksi, membuat ya Bapak sekalian, bikin e-book, bikin video, tutorial dan seterusnya yang bisa dijual, yang bisa menghasilkan. Ya. Nah, ini Bapak sekalian, rumus perputaran modal orang kaya nih. Ada rumusnya ya, perhatikan. Modal digital kali konten atau aset kali otomatisasi ya, sama dengan penghasilan. Contoh misalnya, punya modal 5 juta, punya ilmu bisnis dan juga ilmu digital, bisa iklan Facebook. Wah, ini juga miliarder ini. Ya. Modal 5 juta, punya ilmu bisnis, punya ilmu digital, bisa iklan. Wah, miliarder ini Bapak Ibu. Ya, miliarder. Punya modal 5 juta nih, ya. Terus dia kerjasama sama travel umroh misalnya. Ya kan? Sehingga 5 juta itu dibuat modal 1 bulan. Buat berikan di Facebook 5 juta itu. Dapat puluhan jamaah Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak perlu gedor-gedor rumah orang. Dengan 5 juta itu kita dapat jamaah dari berbagai macam kota itu. Sudah bisa berangkatin umrah para jamaah. Ya, nanti tinggal kasih biaya travel umrah, kita dapat fee-nya. 5 juta bisa diputar jadi puluhan juta Bapak sekalian. Ya. Atau 5 juta tadi ya digunakan buat jual e-book. E-booknya harga 99.000. Nah, kalau diputar 3 bulan, ketemu 3 penjualan, sudah dapat berapa tuh? 30 juta. Padahal e-book itu bikin sekali, jual berkali-kali. Bikinnya sekali doang tuh. Ya. Gak seperti kita misalnya jualan gorengan, ya tiap hari kita harus goreng terus gitu ya. Gak harus Bapak Ibu sekalian. E-book itu kita bikin sekali, bisa dijual berkali-kali. Itu kerennya, ya Bapak sekalian. Semua dari rumah aja, ya. Semua dari rumah aja. Nih, orang kaya itu beli sesuatu yang menghasilkan. Duitnya itu, si orang kaya itu tidak mungkin dia keluar kecuali kembalinya akan lebih banyak. Itu orang kaya. Saya mau ngeluarin duit nih. Kira-kira uang saya ini akan berbalik jadi berapa juta nih buat saya nih. Kalau menguntungkan saya keluarkan, kalau tidak menguntungkan jangan saya keluarkan. Kayak gitu. Ya. Orang kaya itu membeli sesuatu yang menghasilkan. Beli website, ya. Website itu bisa jualan non-stop tanpa tidur. Betapa sering saya tuh tidur, bangun-bangun dapat customer banyak banget. Ya. Bangun tidur saya tinggal itu aja, follow up aja. Yang renovasi lah ya, yang sewa alat berat lah, yang produk digital lah dan seterusnya macam-macam ya. Terus duitnya itu dibuat beli e-book digital Bapak sekalian. Ya, nggak bisa bikin, minimal beli lah. Ya, karena beli sekalipun itu bisa dijual berkali-kali juga sama. Nanti kita tinggal ngasih aksesnya aja. Mungkin ngasih linknya atau kita kok kirim soft filenya ke orang tersebut ya yang mau beli. Bikin sekali bisa dijual terus, beli sekali bisa dijual terus. Ya. Atau yang ketiga, kita punya ilmu nih. Ya, kita punya ilmu masak, ilmu pijet kayak terapi atau kita punya ilmu digital, kita punya ilmu bisnis. Itu Bapak Ibu bikin kelas online. Bapak Ibu bikin webinar seperti ini. Ya. Dan silakan ngajakin orang itu, seorang banyak itu ya, agar ikut
zoomirannya Bapak Ibu sekalian. Ya, itu juga ladang cuan. Itu juga ladang cuan Bapak Ibu sekalian ya. Tapi bagi yang punya ilmu ya. Kalau nggak punya ilmu ya ikut menjualkan lah ya. Seperti contoh malam ini Bapak Ibu sekalian berhak nih menjualkan Zoom kami dari Mulai Bisnis. Ya, berhak Bapak Ibu sekalian. Harganya berapa? Ya terserah Bapak Ibu sekalian ya. Nanti karena rekeningnya itu rekening jenengan. Nggak usah transfer ke kami lagi. Seperti itu. Terus bikin konten tutorial ya. Sehingga ketika konten kita ditonton terus, kita dapat bayaran terus dari YouTube. Dapat duit dari Instagram dan seterusnya. Ya. Contoh, modal sekali buat edit video dan produksi. Jual sebagai produk satuan atau produk gabungan. Tadi sudah saya sampaikan tadi pagi ya. Kita punya produk digital ya, Bapak sekalian, mungkin video, mungkin e-book. Itu bisa dijadikan produk gabungan buat produk kita yang nggak laku. Contoh kita punya usaha ini misalnya kuliner gitu ya. Kok lama kagak ada yang beli misalnya. Nah, kita bikin promo tuh di status WA. Minimal pembelian 10 paket hari ini ya mendapatkan video tutorial bisnis kuliner Anda rame atau dikasih e-book jadi bos sebelum pensiun misalnya dan seterusnya ya. Seperti ini bisa Bapak sekalian. Dijadikan produk gabungan. Karena fitrahnya orang sini ya itu suka yang gratisan. Maka Bapak Ibu ketika menjualkan produk dibanyakin gratisannya. Ya, dibanyakin gratisannya. Gratisannya dengan apa? Jangan pakai produk fisik kalau mau gratisan, karena kita pasti rugi. Beli gamis gratis kerudung, gratis cadar, gratis apa? Sarung tangan, gratis kaos kaki, rugi. Ini produk fisik semuanya, rugi kita Bapak Ibu. Tapi satu produk fisik digabungin sama beberapa puluh produk digital itu nggak masalah. Ya. Beli gamis saya gratis Zoominar digital marketing 1 tahun, gratis e-book, gratis tutorial video, itu kan gratis semuanya tuh. Ya, bisa dijualin lagi. Itu enaknya Bapak Ibu sekalian ya. Itu cara main orang kaya gitu. Nah, sekarang ayo mainin cara orang kaya digital ya. Sudah berapa lama Anda jadi konsumen digital? Ya, cuma nontonin doang. Sudah pernah belum ya nyoba bikin aset digital? Tadi hari ini ikut seminar, alhamdulillah sudah bisa bikin kartu nama digital. Bagus ya. Besok insya Allah kita akan belajar bagaimana bikin website dalam 10 menit bisa muncul di Google. Itu juga aset digital Bapak sekalian. Ya, aset digital juga. Ya. Kapan mau jadi produsen digital? Tadi ada salah satu ibu yang deketin saya, ya. Itu beliau pengen diadakan kelas bagaimana sih cara untuk membuat e-book, ya, sama bagaimana cara belikan, ya. Jadi bukan sekedar bikin doang, tapi juga bisa jualannya. Ya, nanti insya Allah ada kelasnya itu 2 hari insya Allah ya, Sabtu Minggu. Tapi kelasnya kapan insya Allah nanti kita kabarin di grup aja, ya. Yang ngisi saya dengan Coach Asih nanti. Hari pertama saya, hari kedua Coach Asih. Jadi yang bikin e-booknya itu saya, nanti yang hari kedua yang cara belikannya itu dengan Coach Asih. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa jadi produsen digital, bisa bikin e-book, ya. Yang sekali bikin bisa jual berkali-kali. Nanti kita ajarin caranya Bapak sekalian ya. Sampai cara jualnya juga kita ajarin. Nih, pernyataan dari Warren Buffett ya. Kalau kamu tidak tidur saat uang bekerja, kamu akan terus bekerja sampai mati. Ya, mau sampai kapan Bapak sekalian? Ya.